mencar-mencar enak gabungnya ini. Ya bayar sih. Kereta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala syahr Ramadan li ummati Muhammadin. وجعلنا من العائدين الفائزين. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita. Amin. Allah izinkan kita dapat melaksanakan bulan suci Ramadan, sehingga Allah penuhi janjinya untuk siapapun yang datang di bulan Ramadan kemudian keluar di bulan suci Ramadan, Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah maafkan kesalahannya, walaupun dalam keadaan apapun keadaan orang yang datang di bulan suci Ramadan. Bersyukurlah kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang datang di bulan suci Ramadan dalam keadaan bergembira, sebagaimana yang dihabarkan oleh Rasulullah. Man fariha biduhuli Ramadan, barang siapa saja yang datang di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dasarnya adalah iman kepada Allah, bahwa ini adalah perintah Allah, kutiba alaikumussyam wa kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ketika kita mendapatkan perintah daripada Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan, jangan merasa berat, bergembiralah Anda, karena umat-umat terdahulu juga diperintahkan berpuasa meskipun bulan berbeda dengan bulan umat Nabi Muhammad, yaitu Ramadan. Umat terdahulu diperintah berpuasa tapi bukan di bulan Ramadan, hanya Ramadan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kepada jamaah yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, para habaib, para muallimin, sebelumnya kami ucapkan minal aidin al faizin, mohon maaf jika ada kesalahan masa-masa yang lalu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa orang-orang yang datang di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita juga saling memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada Idul Fitri, di mana satu manggala alamatus saqawah, ciri-ciri orang yang lacur, ciri-ciri orang yang durhaka, ciri-ciri orang yang tergolong orang yang syaqi, yang lacur, yang durjana,
yang berlaku dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu arba'atun. Alamatus saqawah arba'ah. Ciri-ciri orang yang lacur ada 4. Orang yang tidak akan pernah mendapatkan ampunan daripada Allah, gak akan mendapatkan rahmat daripada Allah. Orang yang tidak diperdulikan oleh Allah ada 4. Yang pertama adalah zikrus salihat, zikru a'malis salihat, selalu mengingat-ingat amal kebaikannya. Kita datang di tempat orang tua kita, guru kita, yaitu Kiai Haji Muhammad Nasri yang telah meninggal dunia, meninggalkan kebaikan yang sangat luar biasa. Tetapi ada orang-orang yang menganggap bahwa nama besar Mu'allim Nasri almarhum sehingga dapat membangun majelis madrasah, kalau bukan bantuan anak nggak bisa apa-apa dia. Betapa lacurnya orang seperti itu. Bahkan setelah meninggal dunia nggak mau lagi berhubungan dengan keluarganya. Dianggap dia sudah besarkan Mu'allim Nasri, untuk apa besarkan anak-anaknya lagi? Nah, ini zikrus a'malis salihah. Orang-orang yang selalu menyebut kebaikannya. Padahal apakah amruddat amqubilat? Apakah amalnya ini dia tahu al-tadri amqubilat amruddat? Apakah dia tahu bahwa amal solehnya, amal baiknya, dia banyak bantuannya kepada majelis ilmu, kepada masjid, musalla, majlis-majlis ta'lim, fugara wal masakin. Dia sebut-sebut ketika fakir miskin sudah pada dewasa besar, berhasil hidupnya. Kalau nggak ada gua mampus dia dulu. Innalillah. Nah, ini jangan sampai terjadi keluar dari lisan kita dan hati kita. Padahal dia tidak tahu amal baiknya diterima tidak oleh Allah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dipamerkan terus, selalu mengatakan kepada orang, ini masjid nggak bakalan jadi kalau nggak ada anak. Kalau yang lain ngebantuin recehan, kalau anak apa aja yang dibutuhkan masjid tersebut anak beli. Ini banyak orang seperti itu. Kira-kira ada nggak di sini? Itu diam aja, emang nggak pernah bantu. Contoh Haji Basit, masya Allah, luar biasa. Ini harus dicontoh dari zaman Abah Mu'allim Nasri sampai sekarang dia nggak tinggalkan. Majlis ta'limnya, keluarga Mu'allim Nasri. Terus, mari kita sama-sama dengan Ustaz Haji Abdul Basit. Kita butuhkan orang-orang seperti itu. Harus kerjasama. Ini kampung akan tenggelam kalau tidak kita laksanakan apa amanat daripada guru kita. Ini kampung akan dihinakan oleh masyarakat yang lainnya. Kalau kita, kampung Citayam ini nggak peduli lagi dengan guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Mumpung masih ada orang-orang yang mau berbuat, ketika diajak, ayo kita gotong royong, kita sama-sama. Nggak mungkin dipikul oleh Ustaz Abdul Basit, nggak mungkin dipikul oleh putranya Abdullah, Saleh, Najmuddin dan lain-lain, putri-putrinya yang begitu luar biasa. Nggak mungkin mereka mampu tanpa kita bersama-sama gotong royong. Ini salah satu bentuk gotong royong kita. Apa yang dilaksanakan oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Nasri, merayakan halal bil halal. Alhamdulillah sampai saat ini kita terus adakan. Meskipun orang-orang yang telah meninggal dunia tidak bisa hadir lagi,
Banyak sekali di antara kita yang telah meninggal dunia, di antaranya guru kita Al-Ustaz Muhammad Ali, yang tahun yang lalu masih bersama kita, sekarang sudah tidak ada. Banyak famili kita, banyak saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Alhamdulillah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, umur Allah berikan, kesehatan, rezeki dan segala-galanya. Gunakan hal tersebut untuk kebaikan agar menjadi kenangan nanti saat kita berjumpa di yaumul mahsyar. Allah senyum, Rasulullah senyum. Itu ciri-ciri orang-orang yang lajur, yang selalu menyebutkan kebaikannya. Kemudian yang kedua, adalah jadi lupa gara-gara belum sarapan. Ini ibu-ibu seger-seger amat. Ya Allah, baru kerudungannya kali ini. Udah pada lunas belum? Baik. Memang keluaran perlu ini catatan. Yaitu yang kedua, nisyanud dzunub. Ya, orang-orang yang lupa akan dosa-dosanya. Nisyanud dzunubil madiyah, orang yang lupa dosa-dosanya masa lalu. Kita mengalami muda, kita mengalami hal-hal yang perilaku kita ini gak layak untuk kita perlihatkan kepada orang lain, apalagi kita perlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali dosa-dosa yang kita tinggalkan, yang kita lupakan. Ini kebiasaan kita, selalu lupa akan dosa-dosa kita masa lalu. Wahiyah, adapun dosa yang besar tadi, mahfuzatun indallah, tersimpan di sisi Allah. Kita udah lupa sama dosa kita, Allah nggak lupa. Allah catat semuanya, nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ingat-ingatlah dosa. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosa masa lalu kita. Tadi Allah hadiahkan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu Shaum Ramadan. Allah hadiahkan untuk umat Nabi Muhammad. Ramadan adalah hadiah daripada Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan untuk kita mengetahui akan dosa-dosa masa lalu kita, ya, yang semuanya ada di dalam catatan Allah. Allah akan hapuskan semuanya apabila kita datang di bulan suci Ramadan. Kita senang menyambut bulan suci Ramadan, diawali dengan bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban. Kita bersihkan semua dosa-dosa kita. Kita sampaikan kepada orang tua kita, kita sampaikan kepada keluarga kita, kita sampaikan kepada famili-famili kita, kita mohon maaf kepada kawan-kawan kita, kita hadir di majlis taklim, kita sampaikan, walaupun kita tidak kenal, kita jabat tangannya, mohon maaf, karena memang sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Maafkan jika ada kesalahan yang tidak pantas. Meskipun Anda tidak kenal saya, tapi saya kenal Anda dengan cara memandang. Dia hadir di majlis taklim, saya kenal Anda selalu hadir di majlis taklim. Saya takut ketika Anda bertemu dengan saya ada tingkah saya yang tidak baik, maafkan saya. Kira-kira ada yang begitu nggak? Pengen nanya nih. Ya Allah, kita ini kelemahan ini. Di masjid plengos, masing-masing ada grupnya, yang perempuan ada grupnya, yang ada grupnya kerudungan orange. Bener begitu? Nggak mau tuh ketemu sama yang merah, nggak mau. Oh, itu merah. Ini kuning, ini Golkar nih. Jangan.
Jangan pernah bawa identitas di majelis. Bawalah kamu sebagai umat Nabi Muhammad. Identitas kita adalah umat Nabi Muhammad. Identitas kita adalah hamba Allah. Datanglah di bulan suci Ramadan dengan cara-cara tadi. Ketika di bulan Rajab, ya, kita disunahkan berpuasa, ya, disunahkan memperbanyak salawat, istighfar dan lain-lain di bulan Sya'ban. Ya, kita ajarkan biasa apa di kampung kita rohan gitu ya, ya ngumpulin tetangga. Ya, walau disuruh dimain, meskipun air putih aja, tetangga girang, yang penting kumpul. Kita kirim arwah untuk orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, famili kita. Cukup. Itulah cara-cara kita menghapuskan dosa. Tapi orang sudah nggak yakin dengan hal yang demikian, Allah masih tetap menunggu. Ya, menunggu hamba-hambanya datang di bulan suci Ramadan, karena Allah akan hapuskan dosa-dosa kita, masa lalu maupun yang masa yang akan datang. Allah akan hapuskan dosa-dosa kita bagi orang yang mau datang di bulan suci Ramadan. Sehingga saya akan mengutip satu ayat, yaitu hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aradtu. Allah mengatakan aradtu. Aku ingin sekali hambaku datang di bulan suci Ramadan. Aku menghendaki hamba-hambaku datang di bulan suci Ramadan untuk aku hapuskan dosa-dosanya. Aku maafkan semua kesalahannya, baik kepada aku maupun kepada orang lain. Nanti aku yang akan mintakan maaf kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Sekalipun sudah meninggal, aku akan mintakan maaf dosa-dosa Anda kepada orang yang kamu zalimi di masa hidupnya. Ya Allah, baik benar Allah. Tapi banyak sekali umat Nabi Muhammad pagi-pagi sudah ada di warteg, diuncang-uncang kaki, mending sendalnya bagus sebelah-sebelah. Innalillah. Nggak malu tuh ngerokok di depan kita. Dia tahu padahal kita doyan merokok, kurang ajar. Padahal dia beli rokok 3 batang. Senang bener. Sama Allah aja ngelawan, apalagi sama kita. Benar gitu ya? Jadi amat dulu kata Allah, aku ingin hambaku kesini datang di bulan suci Ramadan. Aku hapuskan dosa-dosanya, aku maafkan kesalahannya. Aku yang akan jadi jaminan untuk orang-orang yang datang di bulan suci Ramadan. Seandainya punya salah kepada orang yang telah meninggal dunia, aku yang akan mintakan maaf. Allah, luar mana ada Tuhan seperti itu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah Anda bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam yuridni, kata Allah, sayang hambaku gak mau datang di bulan suci Ramadan. Bagaimana aku bisa hapuskan dosa-dosa hambaku sedangkan dia gak mau datang di bulan suci Ramadan? Aku berikan hadiah bulan suci Ramadan untuk umat Nabi Muhammad. Tapi sayang sedikit sekali umat Nabi Muhammad yang mau datang di bulan suci Ramadan. Kalau giliran halal bihalal datang dia. Puasa enggak? Ada nggak nih? Itu kayak ngaku nih. Mudah-mudahan nggak ada. Ini pada puasa nggak sini? Nimbang kok nggak turun-turun. Kalau kok puasa ini? Puasa nggak sini? Timbangan segitu-gitu juga. Baru setengah hari udah naik. Pas Idul Fitri baru setengah hari. Bulan puasa nggak turun-turun. Kelihatan kurang, kelihatan bulan Ramadan. Jadi Allah katakan, wala yuridni. Sayangnya hambaku tidak mau datang di bulan suci Ramadan, nggak mau mendapatkan ampunan rahmat daripada Allah. Maka terakhir Allah katakan,
terjadi kepada kita. Ya. Tidak khawatir kalau ini terjadi. Allah katakan kepada kita, ya, apa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir mengatakan, fataraktuhu, maka aku tidak peduli lagi dengan hambaku. Aku tinggalkan hambaku. Aku tak peduli lagi apakah dia sebagai hambaku atau bukan. Kalau ibaratnya anak, aku tak peduli lagi dia mau pulang ke rumah atau nggak pulang, mau mati jalanan atau dalam keadaan bagaimanapun, aku nggak peduli. Kalau orang tua kepada anak sudah demikian, marah sudah. Bagaimana yang menciptakan kita sudah nggak peduli. Apakah kita mau masuk neraka jahanam? Apakah kita mau masuk surga? Allah nggak peduli. Tapi mustahil kalau Allah sudah nggak peduli, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Al-Fajri sangat senang dengan acara halal bihalal ini, bisa menyampaikan hal-hal yang penting untuk kita. Jangan coba-coba tinggalkan Ramadan, jangan tinggalkan puasa. Gembirakan di bulan suci Ramadan, perbanyak baca Al-Quran, laksanakan sholat tarawih. Apalagi maksud saya, kita bisa hadir malam-malam libur, apakah di Bogor, di Empang atau di Kuitang atau di Al-Hawi atau di luar Batang atau di Zawiyah, mana saja tempat guru-guru kita adakan di Al-Busra, ya, datang. Untuk apa? Disitulah rahmat Allah tertumpah pada tempat-tempat keberkahan. Ya, apabila di tempat ini diadakan, datang. Ya. Karena disitulah tatapan Allah, rahmat Allah, perhatian Allah di tempat-tempat orang-orang baik. Mudah-mudahan biar sedikit manfaat aja kepada antum sekalian. Kepengen menyampaikan lebih panjang lagi, adalah Habib Ali King dan salah King Cobra, King Kongara. Mudah-mudahan Ustaz Alwi udah sampai belum? Ustaz Alwi udah sampai. Alwi belum juga? Oh, belum ada yang sampai? Oh, kacau itu. Baik, saya lanjutkan. Nggak apa-apa dilanjutin nih. Yang ketiga, tadi baru yang kedua. Yang kedua, wa nazarahu ila man fawqahu fid dunya. Nah, kita ini kalau tidak mau dikelompokkan ciri-ciri orang yang durjana, orang-orang yang lacur, orang-orang yang tidak diperdulikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang syaqawah katanya tadi, adalah ketika dia melihat kepada orang yang ada di atasnya dalam ekonomi, ya, kepada ilaman fawqahu, ya, fid dunya, di dalam urusan dunia. Selalu kita hidup di Citayam, ya, alhamdulillah Allah berikan rezeki, diberikan keluarga dan lain-lain. Bergembiralah, bersyukurlah kepada Allah. Jangan pernah melihat hal-hal yang berlebih dari kemampuan orang lain. Itu alamat syaqawah, ciri-ciri orang yang lacur, sehingga tidak bersyukur dengan apa yang ada. Sudah diberi oleh Allah suami, ya Allah, Bang, alhamdulillah abang mau menikah dengan saya, meskipun abang ala kadarnya. Maksudnya apa? Ya udah pas-pasan gitu. Syukuri aja, alhamdulillah masih punya suami. Terima kasih abang mau menikah dengan saya, mau tinggal bersama saya, kita punya anak. Abang juga senang, terima kasih ya Po, sudah mau menikah dengan saya. Kalau saya dilempar di pasar nggak laku. Itulah orang yang bersyukur kepada Allah. Ini enggak, sang suami
kebetulan aja nih paksa ini. Karena gue juga pas-pasan. Gue pengen dia mahal benar. Nah ini nih, ya orang yang selalu melihat kepada orang yang ada di atas. Udah istrinya pas-pasan, suaminya pas-pasan, udah. Terima kasih. Apalagi diberi keturunan, masih punya mertua, ya Allah enak, lebaran masih ada yang kirimin. Mertua baik, benar. Apa aja dibeliin. Ada yang mau gitu nggak? Ya Allah. Jadi jangan melihat yang di atas, lihat yang di bawah. Ya Allah, alhamdulillah. Kita segini syukur. Bagaimana tuh orang-orang yang di sebelah sana? Ya Allah, tiap 2 bulan pindah kontrakan, dong-dong petong, macam-macam. Kita alhamdulillah rumah sederhana kita milik sendiri. Itulah orang yang ya bersyukur kepada Allah. Bang, itu bang dia baru 2 kawin udah bikin rumah 2 tingkat bang. Buat apa sih kalau rumah 2 tingkat gentengnya kagak? Begitu dong. Ya, syukuri aja, alhamdulillah. Ibu-ibu pada bersyukur nggak punya laki, bu? Sepi amat. Gak ada tuh enak bener ngelakinya. Iya Ustaz, suami saya ya Allah dulu ganteng bener ya Allah, ramping badannya sekarang ya Allah Ustaz. Ya Allah kayak ikan lohang. Kalau lagi rebahan di celentang Ustaz udah ngebogel kayak buburan Cina Ustaz. Enak bener saya Ustaz. Ya syukuri aja. Bagaimanapun keadaan suami kita, jangan pernah disebut keburukannya. Juga suami nggak boleh sebut keburukan istrinya, jangan, biarin. Ntar ada berubahnya, ada waktunya. Semuanya ada waktunya. Ntar istri kita cantik sendiri. Kok bisa begitu Ustaz? Kalau duit lo ada. Kalau kagak tetap kunyel. Ini jadi kok begini. Yang terakhir dah. Numpang di belakang. Yang terakhir wa nazarahu ila man dunahu biddi, dan memandang kepada orang yang rendah dalam pengetahuan agama. Ya Allah, alhamdulillah kita masih bisa puasa, bisa tarawih. Dia tuh yang di sana bayang kagak ahli nar, kelompok ahli nar tuh. Jangan pernah menganggap umat Nabi Muhammad itu rendah, walaupun dia tidak berpuasa, walaupun dia tidak sholat dan lain-lain. Jangan kau pandang dia rendah dalam urusan agamanya. Jangan. Itu hak Allah. Ya. Jadi bagaimana Ustaz mensikapi orang-orang seperti itu? Doain, ya Allah, berikan taufik dan hidayah, ya Allah, agar apa yang aku suka untuk beribadah kepadamu, gemarkanlah, yaitu orang-orang yang ada, yang aku lihat saat ini dia tidak beribadah, berilah petunjuk kepadanya. Itu umat Nabi Muhammad yang benar. Ahli neraka, mukanya gelap, giginya, bibirnya jeding gitu. Jangan nggak boleh. Nah itu ciri-ciri sagawa, orang-orang yang laju, orang yang nanti akhirnya Allah nggak peduli dengannya, karena dia telah melecehkan umat Nabi Muhammad. Jangan rendahkan umat Nabi Muhammad. Jika dia tidak berpuasa atau dia tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, saatnya kamu yaitu punya andil di hadapan Allah. Ya, datangi di masa dia lagi seperti ini, orang lagi butuh, datangi. Ya. Hibur dia, beri bantuan. Ya, tunjukkan kalau bisa sholat di rumahnya. Bang, ini saya hadiah. Ini
lebaran. Ya, saya tahu abang dalam keadaan kesulitan. Saya ini bawa pakaian untuk istri abang, doa abang, untuk abang. Ini hadiah untuk lebaran juga bang. Ya, abang bisa silaturahmi ke tempat yang lain. Alhamdulillah Allah kasih lebih bang saya rezeki. Karena saya Allah kasih berpuasa mungkin Allah ridho kepada saya. Saya melaksanakan ibadah kepada Allah sehingga Allah luaskan rezeki saya. Saya numpang sembahyang boleh bang ya. Abang punya sejadah enggak? Ada. Perlihatkan kebaikan. Sholat tuh dilihatin, bininya nangis bang. Coba abang sholat seperti itu. Gue bisa sholat membacaannya kagak. Udah. Ya, mudah-mudahan biar sedikit manfaat ya. Mohon maaf lahir batin. Insyaallah Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan rezeki yang halal yang cukup, Allah pertemukan bulan suci Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang sama bahkan lebih berkah insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.